ketidaknyamanan pada diri ini adalah akibat salah satunya akibat eh, kekacauan energi ya, eh, terutama mind, keliaran pola pikir tadi ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi kinesiologi, teman-teman, eh, dari mind, body, and soul itu ditambahkan, bukan bukan ditambahkan ya, didukung pula oleh sama triase. Segitiga ini terdiri dari struktur, kemudian biokimia, dan emosi. Artinya kehidupan sehari-hari kita ini, kalau dari sudut pandang kinesiologi itu sangat kondisi struktur kita itu sangat berpengaruh. Jadi tulang, kemudian otot, organ itu apabila ada ketidakserasian itu bikin tidak nyaman. Contoh misalnya gampangnya begini. Mungkin teman-teman bisa melihat keseharian. Teman-teman ketika antri misalnya, ketika antri itu pada posisi yang nyamannya seperti apa? Kan kadang-kadang kita satu kaki ditekuk, satu lurus seperti itu ya. Nah, tanpa disadari ternyata posisi itu tidak nyaman dan itu mempengaruhi yang lain. Kemudian kalau dari biokimia itu terutama tentang gizi, alergi, hormon seperti itu ya, bahkan kecukupan air itu dari sisi biokimia. Tadi Mbak Vini kan menyampaikan ketika menghadapi ABK seringkali lelah mungkin ya Mbak, terus kemudian jadi nggak nyaman. Nah itu nanti kita bisa lihat dalam sehari itu Mbak Vini sudahkah memenuhi kebutuhan air cairan. Karena itu juga ketika kurang mempengaruhi pula kenyamanan. Kalau disampaikan di sini stres itu menghabiskan cairan tuh, menghabiskan cairan. Nah itu biokimia teman-teman. Kemudian unsur emosi pun juga demikian. Ketika kita stres, tidak nyaman, kena macet aja misalnya. Bahkan belum kena macet, tadi Pak Mas Agus menyampaikan pikiran ya, main. Baru membayangkan macetnya saja, itu sudah tidak nyaman semua. Tubuh itu seperti itu. Nah, dari sisi kinesiologi, tiga hal ini yang saling mempengaruhi. Tentu itu juga erat kaitannya dengan mind, body, and soul. Seperti itu. Kalau saya boleh sedikit, ini bukan sulapan ya teman-teman, bahwa memang sebetulnya saya sering menyampaikan ke teman-teman itu tubuh kita ini sangat sangat mengandung listrik ya, makanya kalau ada yang kesetrum kan nggak boleh dipegang tangan gitu ya, harus dilepas gitu. Karena memang mungkin bisa dicek ini, saya sering coba cek ini bola lampu biasa tanpa menyebut ini LED biasa, saya tutupi mereknya LED biasa, teman-teman bisa cek. Jadi ini begitu hanya dipegang begini. Dulunya saya cuma berpikir, ini paling akal-akalan penjualnya begitu ya. Tapi ternyata pada saat itu eh, saya coba pegang dia nyala, kemudian saya coba pegangkan ke suami saya ya waktu itu habis ngisi pelatihan seharian, saya coba tuh dipegang. Itu enggak nyala, saya juga enggak tahu. Waktu itu saya heran banget. Saya jadi berpikir, oh ternyata memang kelelahan itu, kelelahan fisik maupun kelelahan pikiran, itu bisa mengacaukan energi dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, kinesiologi ini nanti teman-teman, tujuannya sebetulnya agar kita mudah menolong diri sendiri. Jadi kadang-kadang
bukan kadang-kadang ya, setiap hari kita menghadapi banyak hal yang tanpa kita sadari itu mengacaukan pikiran dan tubuh. Nah, itu kinesiologi membantu untuk apa ya, meringankan, memaksa, tanda kutip, memaksa tubuh untuk lebih ringan. Karena ketika teman-teman tadi Mas Agus menyampaikan meditasi itu benar-benar memang cara cara yang bisa membantu kita jangka panjang kalau teman-teman terbiasa meditasi. Nah, kalau kinesiologi ini cara singkat ya, yang kalau misalnya saat ini rasanya nggak nyaman itu bisa langsung dicobakan. Nah, nantinya tentu untuk ketenangan eh, eh, ketenangan lebih lebih apa lebih holistik, teman-teman perlu seimbang keduanya. Jadi perlu berlatih olah nafas, juga perlu apa menjadi observer itu penting, meningkatkan awareness itu juga penting. Nah, di satu sisi juga, belajar kinesiologi adalah membantu, tanda kutip, memaksa diri untuk cepat uh, pulih seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nantinya kalau kita belajar kinesiologi ini tujuannya adalah menyeimbangkan energi, kemudian mengaktifkan daya sembuh, daya apa ya, ya daya sembuh dari dalam diri. Kemudian ini untuk pencegahan. Kalau penyembuhan mungkin